Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Pengurus DKM Masjid Ar-Rahmah yang kami hormati, bapak-bapak, para asatid, para hujat, ibu-ibu, adik-adik, remaja yang dimuliakan Allah, semoga kita semua yang hadir selalu berada dalam keberkahan. Amin. Alhamdulillah. Malam ini kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah masih perpanjang usia kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan sebuah panggilan yang setiap kita akan mendapatkannya, yaitu panggilan kematian. Tidak perlu harus jumlah usia yang banyak atau yang sedikit, namun kepastian akan datangnya malaikat maut menjemput kita tidak perlu diragukan lagi. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan, orang yang paling cerdas adalah mereka yang banyak melakukan amal baik untuk mempersiapkan kematian. Semoga kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam ini saya mendapatkan tema yang luar biasa. Tema yang merupakan bagian dari buah ketakwaan, yaitu ketenangan dalam berzikir. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, takwa itu ibarat aplikasi yang Allah titipkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan menjalankan puasa Ramadan. Banyak sekali manfaat dari ketakwaan yang Allah titipkan tersebut. Salah satunya, orang yang bertakwa selalu akan merasa tenang jiwanya, bahagia hidupnya. Dari ayat yang saya bacakan tadi, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd, beberapa ayat panjang Allah sampaikan penjelasan orang yang bisa menenangkan hati dengan zikir itu adalah orang yang mendapatkan panggilan atau gelar ulul albab. Kalau diterjemahkan bisa dengan padanan kata yang berpikir mendalam atau yang mempunyai pengetahuan luas. Nah, Allah sampaikan bahwa orang ulul albab ini harus dimulai dari sebuah keimanan, dan keimanan yang disertai dengan wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketakwaan yang dihasilkan karena ulul albab kemudian ditambah dengan zikrullah, itu menghasilkan sebuah keniscayaan, ketenangan di dalam diri manusia. Nah, kita ini kan sudah sering zikir, betul ya Bapak Ibu, adik-adik, zikir. Tapi kira-kira nih, zikir kita ini sudah menghasilkan ketenangan hidup atau belum? Belum ya. Nah, kalau belum saya lanjutkan, kalau sudah shadaqallahul azim. Ya, belum ya? Belum. Bagi yang sudah, semoga diperkuat oleh Allah.
Bagi yang belum, semoga malam ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan ketenangan tersebut. Kalau kita kaji literatur dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita akan mendapatkan beberapa cara yang ditawarkan oleh Allah, bahkan mungkin oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari paparan penjelasan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tawarkan beberapa langkah agar kita mendapatkan ketenangan itu, ketenangan yang dijanjikan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berzikir. Langkah yang pertama adalah serius bersyukur. Jadi diingat-ingat ya Bapak Ibu, adik-adik, serius bersyukur. Kenapa ini? Karena lagi-lagi Allah ingatkan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi siapa yang bersyukur akan Allah tambah nikmat, tapi siapa yang kufur Allah akan kasih azab. Bila kita sudah berzikir namun belum merasakan ketenangan, maka itu artinya azab. Itu siksa itu. Kenapa berzikir belum menghasilkan ketenangan? Padahal janji Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Apa macamnya zikir? Banyak. Salat zikir, baca Quran zikir, wirid zikir, berdoa zikir. Banyak sekali zikrullah. Ini sudah kita lakukan semua. Tapi kenapa belum tenang-tenang juga? Buktinya belum tenang bagaimana? Ketika musibah mendera kita, lama banget move on-nya. Sedih berkepanjangan. Bahkan cenderung menyalahkan orang. Kadang-kadang menyalahkan dirinya sendiri. Bukannya bertaubat, malah menyalahkan dirinya sendiri. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi rupa-rupanya kita ini tidak serius dalam bersyukur. Kalau kita serius dalam bersyukur, insya Allah Allah akan tambah nikmat. Salah satunya adalah nikmat ketenangan ketika zikrullah. Masya Allah. Belum lagi kalau kita mau baca banyak literatur, ayyuhal hadirun, bahwa rasa syukur itu luar biasa. Udah diakui oleh ahli-ahli psikologi, rasa syukur itu bisa menyembuhkan banyak penyakit. Padahal Nabi Allah Muhammad SAW bukan seorang psikolog. Beliau seorang Nabiullah, Rasulullah. Untungnya kita orang beriman tidak perlu meneliti dulu untuk meyakini kemudian mengamalkan. Cukup dengan atiullah wa atiur rasul. Sudah mudah sekali kita untuk bersyukur. Bagaimana caranya biar kok susah banget bersyukur? Kita harus paksa. Kita harus paksa diri kita mencari, mungkin kalau mau dihitung ribuan alasan agar kita mampu bersyukur. Orang lain bisa jadi bilang, kamu sudah dizalimi begitu kok masih memaafkan dia. Dia sebenarnya sedang mengurangi dosa-dosa saya. Dia bisa jadi nggak paham mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap saya. Dia dikirimkan oleh Allah agar aku mendoakan kebaikan untuknya. Jadi apa yang membuat kita sulit bersyukur? Tidak ada. Hanya karena kita tidak tahu caranya. Kita tidak mau memaksakan diri mencari ribuan alasan untuk bersyukur. Yang kedua, seringlah atau seriuslah. Tadi serius, pakai kata serius saja biar gampang diingat. Yang pertama, seriuslah bersyukur. Yang kedua, seriuslah ngobrol dengan Allah. Nah ini, seriuslah ngobrol dengan Allah, dialog dengan Allah. Caranya bagaimana? Dengan hati kita. Dan cara ngobrol terbaik adalah dengan berdoa. Sekali lagi,
cara ngobrol terbaik dengan Allah adalah dengan berdoa. Persisnya seperti apa? Kalau kita lihat orang, kita doakan dia, meskipun kita nggak kenal. Bahkan ketika kita tidak kenal, itu ada fadilah yang Rasul jelaskan. Ma min abdin muslimin yad'u li akhi bi dhahril ghaib ila qalal malaku walaka bimithlin. Tidaklah seorang muslim yang mendoakan orang lain di sekitar dirinya dia tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, kecuali datanglah seorang malaikat mengatakan walaka bimithlin, engkau juga mendapatkan kebaikan yang sama. Artinya apa? Kita mendoakan orang lain, otomatis kita didoakan oleh malaikat dengan kebaikan yang sama. Masya Allah. Nah, jadi cara yang kedua adalah seriuslah ngobrol dengan Allah. Tidak perlu komat kamit. Nanti orang bilang, wah ini kayaknya baru kena apa nih, gejala apa gitu. Ya. Tapi kita diam aja. Diam kita itu ngobrol dengan Allah. Ungkapkan semua apa yang kita indra pada Allah. Misal kita lihat orang lagi susah berjalan, tapi dia rela berjualan tidak minta-minta. Dia menjaga kemuliaan sebagai seorang muslim. Dia bekerja karena Allah, ingin dapat ridhonya Allah. Maka itu cukup bagi kita untuk mendoakan dia. Ya Allah, berikan kekuatan, berikan keistiqomahan, berikan kemuliaan, masukkan dia ke surga. Padahal kita nggak tahu siapa dia. Jadi kecamuk hati kita itu adalah obrolan dengan Allah karena kita ngobrolnya dengan doa. Sedangkan baginda Nabi mengatakan pula bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Masya Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan fa inna asla du'ai fil qalbi wal lisani tabiun minal qalbi. Masya Allah. Atau tabiun lil qalbi. Jadi aslinya doa itu adalah di hati, aslinya. Sedangkan lisan itu mengikuti kata hati. Sedangkan banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah itu tahu apa yang ada di hati kita, itu Allah tahu. Tapi kita jarang memanfaatkan hati kita itu untuk ngobrol dengan Allah. Kalau kita baca karya-karya penelitian ilmu jiwa, itu kita akan mendapatkan yang disebut self talk, ngomong sendiri. Setiap orang dari pagi sampai pagi lagi 24 jam itu ada kesempatan untuk ngobrol sendiri dalam dirinya 50.000 kali. Coba 50.000 kali ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri dalam hatinya itu. Lihat jam kesiangan bangun, ya Allah kesiangan. Dalam hati kita ada ngobrol. Lihat apa? Ya Allah. Lihat apa? Nah, kalau yang muncul itu ya Allah, jadi zikir. Kalau yang muncul itu doa, jadi zikir. Tapi kalau yang muncul adalah ungkapan-ungkapan kejengkelan, ya enggak jadi zikir, enggak akan menghasilkan ketenangan. Masya Allah. Jadi kira-kira bisa ya Bapak Ibu, adik-adik semua. Ya, yang pertama tadi serius apa tadi? Bersyukur, Masya Allah. Yang kedua, serius ngobrol dengan Allah. Kita punya banyak kesempatan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, obrolin. Di keluarga, istri kita mungkin kok ngecewain kita, kata-katanya nggak enak, atau suami kita lagi gimana, obrolin sama Allah. Ya Allah, buka pintu hatinya, maafin dia ya Allah. Dia sebenarnya nggak tahu sebenarnya terjadi. Kalau dia tahu nggak mungkin dia bilang begitu. Ya Allah, doain. Nanti wait and see, tunggu. Mungkin beberapa jam atau beberapa saat tiba-tiba dia minta maaf pada kita. Kenapa? Yang menggerakkan Allah, yang menggerakkan hati manusia Allah, bukan kita. Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin, ya, sering-seringlah menangis karena syukur. Coba ingat, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan satu hadis yang agak panjang, sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Yang pertama al-imam al-adil, dan yang ketujuh adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu.
Masya Allah. Seseorang yang mengingat Allah dalam kondisi sepi, sendiri, fafadat ainahu, kemudian dia menangis. Jadi kalau dicari padanan kata fafadat itu bisa menguap. Jadi air mata kita menguap ke atas, kemudian menimbulkan kelembapan, kemudian tetesan air, namanya air mata. Masya Allah. Ini yang dilakukan Rasulullah. Coba kalau kita lihat bagaimana cerita-cerita hadis Nabi, bahwa Rasulullah itu kalau sholat malam sering-seringnya menangis. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Engkau kan sudah dijamin surga oleh Allah. Afala an akun abdan syakura. Apa enggak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Loh. Jadi nangisnya Rasulullah ketika berdoa itu bukan karena meratapi nasib kayak kita, tapi karena mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Masya Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau hitung satu nikmatnya Allah, enggak akan cukup. Kita enggak mampu menghitungnya. Masya Allah. Jadi 3 langkah ini, Bapak Ibu, adik-adik semua, mudah sekali kita latihan. Ya, dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Kita mengingat Allah di saat sepi. Saat sepi itu orang lain nggak tahu, hanya private urusan kita sama Allah. Naik motor, naik mobil, ketika bepergian, melihat fenomena alam, melihat fenomena sosial, memikirkan sesuatu. Paksain mata kita untuk menangis, mensyukuri nikmat Allah, kemudian mendoakan yang kita pikirkan. Masya Allah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalau kamu sulit nangis, buatlah pura-pura kamu itu menangis, tapi di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, bukan di saat rame-rame ada seminar, tapi sendiri, khalian. Masya Allah. Rupa-rupanya itu yang membuat ketenangan itu di dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Insya Allah semoga kita bisa menjalankannya. Serius dalam bersyukur, serius ngobrol sama Allah, dan sering-seringlah menangis dalam kesendirian dengan syukur karena nikmat Allah, bukan karena meratapi nasib. Insya Allah Allah akan berikan ketenangan jiwa kita, kedamaian jiwa kita, keluarga kita, rakyat, bangsa dan negara kita, di mana kita berada, menebarkan kedamaian dan ketenangan insya Allah. Jazakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.